Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alam Jalang Merdeka, mahasiswa S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia. NIM 2403010205744. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan beberapa materi akuntansi. 1. Laporan laba rugi. 2. Laporan posisi keuangan. 3. Laporan arus kas. 4. Laporan arus kas. 4. Ban dan kas kecil. 5. Piutang. 6. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, dan laba atau rugi bersih yang diperoleh perusahaan dalam periode tertentu. Unsur-unsur dalam laporan laba rugi. 1. Pendapatan merupakan total penerimaan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional, seperti penjualan barang dan jasa. 2. Beban semua pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan operasionalnya, termasuk biaya produksi dan biaya administrasi. 3. Laba selisih antara pendapatan dan beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan mengalami laba. 4. Rugi situasi di mana beban melebihi pendapatan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Contoh laporan laba rugi. Laporan laba rugi terbagi menjadi 2 step. 1. Single step. 2. Multiple step. Single step penyajian laporan dengan mengelompokkan semua pendapatan dan beban tanpa memisahkan aktivitas operasional dan non-operasional, memiliki karakteristik sederhana dan langsung, tidak ada subkategori, dan fokus pada perhitungan laba bersih. Multiple step. Laporan laba rugi multiple step memberikan detail lebih mendalam dengan memisahkan aktivitas operasional dari non-operasional dan menghitung laba di beberapa tahap. Memiliki karakteristik terstruktur, terbagi menjadi 2 kategori utama, operasional dan non-operasional. Kelebihan single step adalah mudah disusun dan dipahami, cocok untuk perusahaan kecil, sedangkan multiple step lebih rinci dan cocok untuk perusahaan kompleks. Kekurangan single step adalah kurang menggambarkan detail, sedangkan multiple step membutuhkan lebih banyak informasi dan waktu dalam penyusunan. Laporan posisi laporan atau neraca. Laporan posisi keuangan merupakan salah satu laporan keuangan penting yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu entitas pada titik waktu tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan. Bertujuan untuk menunjukkan posisi keuangan suatu entitas, termasuk kekayaan aset, kewajiban utang, dan modal ekuitas pada akhir periode akuntansi. Komponen laporan posisi keuangan. 1. Aset, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dibagi menjadi aset lancar, kekayaan yang dapat diuangkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti piutang, dan persediaan. Aset tetap, kekayaan yang digunakan lebih dari 1 tahun, seperti properti dan peralatan. 2. Kewajiban, utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Kewajiban juga dibagi menjadi kewajiban lancar, utang yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kewajiban jangka panjang, utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. 3. Ekuitas, klaim pemilik terhadap aset perusahaan.
Setelah semua kewajiban dilunasi, ekuitas mencerminkan nilai residu perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham. Contoh laporan posisi keuangan atau neraca. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Fungsi neraca. 1. Gambaran keuangan. 2. Dasar pengambilan keputusan. 3. Evaluasi likuiditas dan solvabilitas. Laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement adalah laporan keuangan yang menunjukkan aliran kas masuk dan keluar dari suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Laporan ini penting untuk menilai kesehatan finansial perusahaan dan kemampuannya dalam menghasilkan kas. Komponen arus kas. 1. Aktivitas operasional. Menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas yang terkait dengan kegiatan utama perusahaan, seperti penjualan produk dan pembayaran biaya operasional. 2. Aktivitas investasi. Mencakup pengeluaran untuk pembelian aset tetap dan penerimaan dari penjualan aset tersebut. 3. Aktivitas pendanaan. Menunjukkan aliran kas dari dan ke pemilik serta kreditor, termasuk penerimaan pinjaman dan pembayaran dividen. 1. Arus kas aktivitas operasional. A. Arus kas masuk, penerimaan dari penjualan barang jasa, bunga, dividen. B. Arus kas keluar, pembayaran pemasok, gaji, pajak, dan operasional lain. 2. Arus kas aktivitas investasi. A. Arus kas masuk, penjualan aset, penerimaan dari investasi. B. Arus kas keluar, pembelian aset per investasi baru, pinjaman kepada pihak lain. Bank dan kas kecil. Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dalam transaksi keuangan, menyediakan layanan simpanan, pinjaman, dan berbagai produk keuangan lainnya. Bank juga berperan dalam mengelola kas perusahaan, termasuk kas yang disimpan di bank dan kas kecil atau petty cash adalah sejumlah uang tunai yang disisihkan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran kecil yang tidak praktis. Jika menggunakan cek, kas kecil biasanya digunakan untuk pengeluaran sehari-hari seperti biaya transportasi, perlengkapan kantor, dan biaya operasional lainnya. Fungsi dan manfaat kas kecil. 1. Efisiensi pembayaran. Kas kecil memungkinkan perusahaan untuk melakukan pembayaran cepat untuk pengeluaran kecil tanpa harus menggunakan cek yang bisa dianggap tidak ekonomis untuk jumlah kecil. 2. Mendukung operasional. Kas kecil mendukung kelancaran operasional harian perusahaan dengan menyediakan dana untuk pengeluaran mendadak atau tak terduga. 3. Pengelolaan yang mudah. Penggunaan kas kecil memudahkan pencatatan pengeluaran. Contoh jurnal umum pencatatan kas kecil. Saldo kas kecil 1.500.000. Penggunaan dana dicatat setiap transaksi, dalam hal ini pembelian perlengkapan dan biaya listrik senilai total 350.000. Dilakukan pengisian kembali kas kecil sebesar penggunaan dana. Piutang. Piutang adalah tagihan yang dimiliki oleh suatu entitas, baik individu maupun perusahaan, terhadap pihak lain akibat transaksi yang dilakukan secara kredit. Dalam konteks akuntansi, piutang mencerminkan klaim atas sejumlah uang yang diharapkan dapat diterima di masa depan sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa. Piutang dapat dibagi menjadi dua kategori utama: piutang usaha dari penjualan barang atau jasa dan piutang non-usaha. Jenis-jenis piutang. 1. Piutang usaha account receivable merupakan piutang yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Biasanya, piutang ini diharapkan dapat dilunasi dalam waktu 30 hingga 60 hari. 2. Wesel tagih notes receivable. Ini adalah piutang yang didukung oleh surat utang formal, biasanya untuk periode lebih dari 60 hari. 3. Piutang lain-lain.
termasuk piutang yang tidak termasuk dalam kategori di atas, seperti piutang penghasilan atau piutang yang masih harus diterima. Ciri-ciri piutang. 1. Tanggal jatuh tempo. Setiap piutang memiliki tanggal jatuh tempo yang menunjukkan kapan pembayaran harus dilakukan oleh debitur 2. 2. Bentuk tagihan. Piutang dapat berupa uang, barang, atau jasa yang harus dilunasi sesuai kesepakatan 2. 3. Kewajiban pembayaran. Pihak yang memiliki piutang kreditur memiliki hak untuk mengklaim pembayaran dari pihak berhutang debitur. Perbedaan antara piutang dan hutang. Definisi. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran, sedangkan hutang adalah kewajiban untuk melakukan pembayaran 2. Kegiatan. Dalam piutang, perusahaan memberikan pinjaman kepada debitur, sedangkan dalam hutang, perusahaan menerima pinjaman dari kreditur 2. Pihak terkait. Kreditur adalah pihak yang memiliki piutang, sedangkan debitur adalah pihak yang memiliki hutang. Contoh piutang. Berikut adalah beberapa contoh piutang yang umum ditemukan dalam praktik bisnis. 1. Piutang dagang merupakan tagihan yang dihasilkan dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pelanggan. Contohnya, perusahaan MYG menjual sepeda motor secara kredit kepada 10 pelanggan dengan total piutang sebesar 5 juta rupiah. Pelanggan diharapkan membayar dalam waktu 30 hari. 2. Dealer resmi membeli 15 unit sepeda motor baru dari perusahaan MYG dengan total piutang sebesar 150 juta rupiah yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun. 3. Wesel tagih adalah piutang yang didukung oleh dokumen resmi yang berisi janji pembayaran pada tanggal tertentu. Contoh, perusahaan XYZ mengeluarkan wesel tagih kepada pelanggan yang membeli barang senilai 100 juta rupiah dengan jangka waktu pelunasan selama 90 hari. 4. Piutang lain-lain. Contoh piutang lain-lain mencakup berbagai jenis pinjaman atau klaim yang tidak terkait langsung dengan penjualan barang atau jasa. Misalnya, pinjaman karyawan. Perusahaan memberikan pinjaman sebesar 10 juta rupiah kepada karyawan untuk keperluan pribadi. 5. Uang muka pembelian. Perusahaan memberikan uang muka sebesar 5 juta rupiah kepada pemasok untuk pembelian barang yang akan datang. 6. Piutang biaya. Piutang biaya adalah tagihan untuk biaya yang telah dibayar di muka tetapi belum diterima manfaatnya. Seperti asuransi dibayar di muka, perusahaan membayar premi asuransi sebesar 20 juta rupiah untuk tahun depan.